Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu video yang paling banyak dimention di TikTokku, ini adalah video pada saat ada wawancara keluarganya Agus, ada abahnya diwawancara di depan, kemudian ada salah satu kamera, ini kayaknya kamera HP ya, mungkin dari wartawan atau warga sekitar, bapaknya lagi ngomong apa, tapi di dalam itu ada sosok yang ini mirip kayaknya adalah Wawa dan juga Agus lagi ngobrol. Pada saat mereka lagi ngobrol, banyak netizen tuh yang salah fokus. Kok tiba-tiba Agus berdiri dan bisa jalan tanpa kayak meraba-raba, kesannya kayak tidak ada hal yang aneh terjadi pada matanya. Ini apa yang terjadi? Aku lihat berkali-kali, bahkan Deddy Sumargo pun juga memberikan komentar di tayangan video ini. Aku lihat apa yang terjadi gitu ya. Coba kita cek bareng-bareng, habis itu kita analisa apakah ini sebuah kebetulan saja, ataukah memang Agus, ya dengan segala hormat, dia memang mendapatkan musibah, tapi sepertinya dia masih punya kemampuan untuk melihat. Oke, coba kita lihat di sini teman-teman, ini videonya ya. Oke, ini videonya Agus begini, itu ngobrol sama Wawa, ngobrolnya, terus ekspresif sekali Wawa, Agus langsung berdiri, tiba-tiba itu bawa kacamata ya, bukan handphone. Udah gitu dia masuk, kayaknya mungkin mau naruh kacamata mungkin, atau mau ngambil sesuatu hal di balik pintu. Sudah, selesai. Jadi videonya itu nggak nyampe setengah menit ya, atau sekitar hanya 24 detik. Sekali lagi ya, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ini aku putar lagi teman-teman. Jadi, ini adalah videonya, Agus sama Wawa lagi ngobrol. Oke, mendengarkan apa yang dikatakan Wawa, Agus bereaksi, langsung tiba-tiba berdiri, pegang kacamata, kemudian jalan menuju ke belakang pintu, antara mengambil sesuatu atau menaruh sesuatu. Dan itu selesai. Nah, yang ngebuat masyarakat heran adalah, kan Agus kalau selama ini kemana-mana itu selalu dituntun. Bahkan kalau di luar kita paham ya, kayak waktu yang ke sebuah kantor polisi ya, di laporannya dia kan memang melaporkan Novi, masih belum dicabut, dia sempat dimintai keterangannya. Itu make sense lah, karena kan tempat yang baru ya. Tapi kalau kita lihat kayak di banyak adegan di rumah dia, karena kan termasuk Agus ini didatangi banyak oleh media. Kuasa hukumnya juga memberikan uang bantuan yang terakhir 50 juta rupiah cash. Itu pun juga, kalian ingat nggak waktu adegan Krisnamurti memberikan uang 50 juta, itu kan Agus terlihat bahwa dia nggak tahu nih uangnya berada di mana gitu. Kemudian setelah ngobrol sambil megang uang tersebut, terima kasih Pak Krisna sudah membantu, akhirnya cita-cita Agus terkabul, bla bla bla. Videonya sudah kita bahas untuk bagian tersebut. Kemudian salah satu kuasa hukumnya, Farhad Abbas, bantuin tangannya Agus, mindahin uang tersebut, dipindahin ke istrinya waktu itu kan ya, dipegangin gitu. Tapi kan anehnya, kok di video ini, yang sama-sama lokasinya berada di rumah mereka, tapi kok Agus bisa begitu lancar sekali ya, berdiri tanpa dibantuin sama Wawa di sampingnya, langsung mengambil atau menaruh sesuatu hal. Padahal lokasi yang sama juga waktu diwawancara uang tersebut, kesannya yang pengen disampaikan ke media adalah Agus itu nggak bisa ngelihat sama sekali gitu. Tapi kan ada kisi-kisi yang sudah kita dapatkan waktu dia makan di sebuah restoran bersama Krisnamurti dan juga Farhad Abbas. Dia ditunjukkan uang 50.000, sudah bisa mengidentifikasi uang tersebut, kemudian warna, baju, dan hal-hal lainnya sudah bisa kelihatan. Bahkan Krisnamurti juga mengatakan untuk mata kanannya Agus, potensi kesembuhannya itu 10%. Untuk yang mata kirinya hanya 2%. Artinya kan tidak 100% Agus sudah tidak akan bisa melihat lagi, tapi masih bisa melihat kecil, tapi tidak clear. Lantas apa dong drama-drama yang terjadi selama ini bahwa Agus kesannya tidak tahu apa-apa A, B, C, dan D? Enggak juga. Ya, ini ada dua kemungkinan teman-teman. Bagi yang positif atau negatif, atau yang pro dengan kontra dengan Agus. Bagi yang kontra dengan Agus, melihat video ini, berarti masyarakat menilai bahwa ya Agus ini melebih-lebihkan, mendramatisasi musibah yang dia dapatkan. Toh dia juga buktinya di rumah tersebut masih bisa melakukan aktivitas yang sikapnya spontanitas, ngambil barang sesuatu hal. Itu bagi yang kontra. Tapi bagi yang pro dengan Agus, pasti akan berkata bahwa
ya wajar dong Anjas, Agus ngerti lokasinya, tempat-tempat apa yang mau diambil, karena itu kan rumah tempat tinggal dia. Di situ kan sudah hampir 2 bulan ya, dia tinggal di tempatnya Wawa, jadi dia sudah ngerti nih lokasinya mana aja, kalau mau mengambil barang, mau menaruh barang, dia bisa langsung sendiri. Ya tetap, ini bakal ada pro dan kontra, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ya Agus memang cukup kontroversi ya untuk bagian tersebut. Komentar dari Densu ini ya, ini bukan di akunnya siapa gitu. Ini kayaknya akun di TikTok, kan di TikTok itu banyak yang reuploader gitu teman-teman. Terus si Densunya komentarnya kata-katanya adalah low. Terus dengan emote ikonnya yang kayak skeptis ya. Kalau yang mata nengok ke atas itu kan jatuhnya kayak skeptis gitu ya, loh, antara kaget dan skeptis. Bukan kaget, kan kaget itu ada macam-macam. Ada kaget bahagia, ada kaget yang kecewa, ada kaget yang bingung. Nah, kalau aku tangkap ini, lohnya Denny ini adalah kategorinya yang kaget, yang bingung. Kok masih bisa gitu loh? Padahal kan selama ini, ya yang terakhir lah ya, yang adegan dia menerima uang 50 juta rupiah dari kuasa hukumnya, itu aja dia mau mindahin uangnya, diarahkan, dipegangin tangannya, dikasih ke istrinya. Ya, memang dia mendapatkan musibah, tetapi apakah dugaannya ada didramatisasi gitu kan ya? Karena ada strategi-strategi tertentu yang sedang dilakukan oleh timnya Agus. I don't know, bahkan teman-teman juga banyak yang komentar terkait dengan video pada saat kuasa hukumnya memberikan bantuan 50 juta. Katanya itu adalah pancingan itu buat manas-manasin Novi. Jadi kan, ya I don't know sih itu make sense atau enggak. Tetapi anehnya adalah banyak yang berpikir, kalau memang dari pihak kuasa hukumnya Agus mau memang ngebantu Agus, kenapa nggak ditransfer aja uangnya? Kan Agus juga punya rekening kan, istrinya juga punya. Bukankah bahaya kalau seandainya 50 juta dikasih dalam bentuk cash tersebut? Apakah tidak kayak mengundang kejahatan gitu ya? Karena kalau aku lihat rumahnya kan mohon maaf ya, mungkin kalau ada orang ngejebol dari belakang, atau ada orang iseng, disiarkan di TV nasional, ada uang cash 50 juta, apa nggak khawatir nanti takutnya kenapa-napa begitu. Kalau pakai uang ATM kan atau ya dimasukin ke bank, bisa dipakai ATM, internet banking, ngebayar di rumah sakit masa ya bisa juga pakai bawa cash, tapi kan alangkah gampangnya pakai kris atau pakai alat-alat yang lain, tidak membahayakan Agusnya. Bawa uang cash 50 juta kan gede juga seperti itu, kan takut gak sih? Ini yang aneh, kenapa dikasihnya dalam bentuk cash gitu. Terus ada komentar dari Abah ya, ayahnya Agus ini, yang dia kayaknya memang agak kecewa, karena aku pahami sih ya, yang namanya orang tua kan mungkin akan ngikut lah apa yang dikatakan, dinarasikan oleh orang yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan begini tentang uang yang Agus dapatkan dari Krisnamurti. Dia bilang begini, Pak Krisna itu sudah memberi dan tidak mengoceh lagi, nggak ada perjanjian dari awal kok, sama seperti kayak uang yang 1,5 miliar tersebut. Kata-kata yang nggak ada yang ngoceh lagi, ini adalah salah satu bagian yang menurut aku adalah kayak keceplosan. Ayahnya Agus kayaknya kesal ya dengan timnya Novi, karena narasinya kok mirip seperti apa yang disampaikan dari para kuasa hukumnya. Pak Tadi selama memberikan sesuatu itu dikasih kepada kami, ya tentu dia nggak lagi meminta, karena itu sudah ikhlas. Kan dikatakan tadi ikhlas. Oke, Pak Krisna sudah memberikan sesuatu kepada kami atau Agus, ya karena sudah ikhlas, sudah tidak lagi ngoceh gitu. Oke. Pergunakan untuk apa? Sama seperti uang donasi yang langsung masuk ke rekening Agus. Nggak ada tanya uang perjanjian apa. Sama seperti uang donasi yang sudah masuk ke rekeningnya Agus. Nggak ada perjanjian apapun di situ kan poinnya. Perjanjian apa? Itu merasa. Ini sebagai orang tua. Dapat membedakan jenis enggak. Oke, saya sebagai orang tua dapat membedakan mana yang betul atau yang enggak. Itu kan cerita hoax. Untuk apa kami foya-foyakan untuk beli Shopee dan sebagainya? Itu kan cerita hoax semuanya. Jadi kalau semua harus dari diawali dari awal baru diceritakan. Jangan. Oke. Kayaknya mungkin ya Bapaknya Agus tidak mendapatkan informasi yang komprehensif. Walaupun dia mengatakan bahwa
ya kami kan sudah tinggal di rumahnya Wawa ini katanya sudah 2 bulan nih gitu. Ya alangkah wajarnya lah kalau Agus itu memberikan bantuan ke Wawa karena kami sudah 2 bulan di sini, dia ngebantu banyak hal. Ya iya sih, tapi kan nggak 95,8 juta juga. Dan ternyata kan yang buat dibayar rumah cuma 35 juta, yang lain-lain kemana? Walaupun sudah banyak bocoran-bocoran muncul, di video-video sebelumnya kita bahas adanya dugaan-dugaan terkait dengan mutasi rekening dari Wawa tersebut. Ya, itu sih menunjukkan bahwa yang bukan hoax ya, kalau yang dikatakan dari Novi bahwa ada uang yang tidak seharusnya keluar untuk keperluan-keperluan yang nggak untuk Mas Agus, itu bukan hoax. Novi tegaskan itu bukan hoax, tapi memang adalah salah satu bentuk pertanggungjawabannya ke media. Kayaknya aku tangkap, bapaknya Agus ini mungkin tidak mendapatkan informasinya secara komprehensif, hanya bagian-bagian yang kesannya negatif ke timnya Novi, begitu. Saya orang tua dapat membedakan mana yang betul dan tidak. Aku rasa bukan tentang umur ya, kalau untuk urusan ini harus lebih detail gitu. Tapi kita hargai, namanya juga orang tua teman-teman. Dan berikutnya lagi, salah satu statement dari ayah Agus juga cukup mencengangkan sebenarnya. Karena ini Pak, apa yang mau dilakukan? Uangnya dari kami. Oke. Apa yang mau dilakukan Novi? Uangnya bukan di kami lagi. Ini terkait dengan pertanyaan wartawan yang katanya Novi juga akan melaporkan Agus secepatnya katanya. Responnya seperti ini ayahnya Agus. Apa yang mau dilaporkan katanya? Tapi menurut saya, hukum yang mana yang akan melaporkan? Hukum yang mana yang akan dipakai untuk melaporkan Agus? Ini pertanyaan untuk Novi dari ayahnya Agus. Rasanya tidak mungkin. Uang sudah sama dia. Jadi apa lagi yang mau dibicarakan? Kami tuh nggak pandai berbelit-belit. Ini kata-katanya kayak dejavu banget ya. Kayak narasinya mirip banget seperti kuasa hukumnya Agus menyampaikan ke media. Kalau boleh kita jelaskan kepada ayahnya Agus, kan selalu mengatakan, uangnya sudah di Novi, uangnya sudah di Novi. Betul, tapi kan 1,3 miliar. Tapi total bantuan yang diberikan oleh netizen ke rekeningnya Agus hampir 1,5 miliar. Ini belum dihitung dengan 35 juta yang dari donasi pertama dari Yayasan Novi, belum ditambah dengan donasi dari uang pribadinya Densu, belum ditambah dengan uang-uang dari kuasa hukumnya mereka, belum ditambah dengan donasi yang disampaikan Novi bahwa Agus pun membuka open donasi di tempat yang lain lagi. Ditambah perintilan-perintilannya yang banyak. Padahal sampai hari ini belum ada yang namanya operasi untuk Agus. Bahkan sampai beberapa hari yang lalu dia masih ditanggung oleh BPJS. Artinya 200 juta plus sekian-sekian itu kemana gitu. Itu uang yang gede loh, bukan uang yang kecil gitu. Jadi kalau selalu dinarasikan bahwa uangnya sudah di Novi, uangnya sudah di Novi, betul. Itu dalam tanda kutip menyelamatkan. Kalau seandainya nggak diambil, nggak di take over sama Novi, I don't know, mungkin yang sudah menguap begitu aja dengan berbagai macam cerita dan alibi, mungkin lebih hampir dari 200 juta. Jadi makanya aku bilang dari awal, sebenarnya yang dilakukan Novi ini adalah menyelamatkan uangnya Agus agar tidak menguap begitu saja, karena mungkin Agus itu orangnya nggak enakan dan terlalu baik hatinya, nanti semuanya dikirimin. Ya misalnya kemarin kan kita terkejut ya dengan mutasi-mutasi, kok ada yang kayak buat jajan, ada buat bayar sekolah, ada buat bayar utang A, B, C, dan D. Kok sampai sebegitunya sih? Dan ini kan ngebuat netizen yang mengirimkan donasi agak sedikit kecewa ya. Oke, itu dulu yang bisa aku update mengenai drama donasi Agus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.